Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mardiah Sari Harahap dengan NIM 12013264495 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3D semester 3. Baiklah, di sini saya akan menayangkan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Adapun yang harus dibahas dalam video ini untuk memenuhi tugas tengah semester yaitu bagaimana manajemen peserta didik yang ada pada dunia Indonesia. Apa problem yang Anda temukan dan apa solusi yang Anda dapat lakukan? 1. Bagaimana manajemen peserta didik yang ada pada dunia di Indonesia? Sebelumnya, manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik, tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam pendidikan kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Menurut saya, manajemen peserta didik di Indonesia sekarang adalah sangat memperhatikan dan masih kurang efektif dikarenakan masih banyak siswa yang kurang pembelajaran dan masih banyak peserta didik yang tidak bisa serius dalam belajar. Kebanyakan bermain, terutama pada anak sekolah dasar, hingga mereka belum bisa menentukan arah untuk mencapai cita-citanya. Peserta didik sekarang banyak tidak sadar dengan kewajibannya sehingga mereka membuat tidak serius dalam belajar. Yang kedua adalah apa problem yang Anda temukan di dalam manajemen peserta didik. Menurut saya adalah problem yang paling fatal dalam pendidikan kita adalah sampai saat ini pendidikan kita sama sekali tidak dengan sesungguhnya ingin mencerdaskan dan ingin mendidik upaya generasi muda mendapatkan masa depan yang jelas. Manajemen pendidikan kita belum memperhatikan dan belum menganggap penting untuk mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak. Meskipun ada yang punya mungkin itu bersifat semu dan hanya pengakuan verbal semata. Yang terjadi adalah mereka belajar secara ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang penting berangkat sekolah. Satu hal lagi yang lebih penting adalah manajemen pendidikan kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya, namun bagaimana anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Yang kedua, problemnya adalah sistem kurikulum yang tidak berbasis potensi. Masalah yang tidak kalah fatal dari sistem pendidikan adalah kurikulum bersifat tidak berbasis potensi peserta didik. Manajemen kita memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak, sehingga yang terjadi adalah peserta didik hanya dijadikan objek penderita yang seperti robot
Konsekuensinya adalah peserta didik tidak berkembang, bukan berdasarkan potensinya namun seolah-olah karena keterpaksaan. Yang ketiga, apa solusi yang dapat Anda lakukan? Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan pembelajaran. Di dalam era global ini, fungsi pembelajaran lebih penting dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan hasil teknologi. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran yang profesional dalam bidangnya. Peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi berbagai aspek antara lain kemampuan menggunakan metode dan sarana dalam proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin dan komitmen pembelajaran terhadap tugas. Yang kedua itu adalah pengembangan program tahunan, program semester dan persiapan mengajar. Setiap pembelajaran harus membuat program-program semester dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjabarkan alokasi waktu pada silabus sesuai dengan waktu efektif menurut kalender pendidikan. Yang kedua, menjabarkan materi setiap pokok bahasan untuk mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, melaksanakan program semester yang telah disusun. Yang ketiga adalah penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. Metode instruksional berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa mencapai tujuan tertentu. Tetapi tidak semua metode instruksional sesuai dengan mencapai tujuan instruksional tertentu. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajaran harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu mengatur ruangan dan menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dengan dan menyenangkan, menciptakan suasana interaksi pembelajaran yang dinamis, menyiapkan materi pelajaran yang sistematis, membuat kesimpulan materi yang telah disajikan, melaksanakan tes awal dan tes akhir, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, membuat catatan harian dan batas pelajaran. Yang terakhir adalah program perbaikan dan pengayaan. Antara lain dilakukan dengan mengukur taraf ketuntasan belajar minimal atau penguasaan minimal kompetensi dasar baik individu maupun kelompok sebagai hasil ulangan harian. Selanjutnya, perbaikan program dengan cara memberikan penjelasan kembali mengenai materi yang belum dikuasai, memberikan tugas tambahan baik di dalam maupun di luar jam efektif, memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah menguasai bahan pelajaran, membantu teman-teman yang belum mencapai ketuntasan dalam belajar baik kelompok maupun individu berupa membaca dalam belajar baik kelompok, membaca bahan baru atau tugas lain yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam maupun di luar jam tatap muka. Baiklah, mungkin cuma sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.